Selamat datang di Glory dan Love Channel. Di channel ini kami akan membagikan novel secara audio. Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini. Di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten novel setiap harinya. Dan jangan lupa diaktifkan ikon lonceng agar ada pemberitahuan untuk konten-konten baru kami. Mohon juga saran dan masukan melalui komentar agar kami dapat membagikan konten novel yang lebih baik setiap harinya. Tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja mendengarkan novel The First Heir atau Perwaris Pertama Master Yu Husumokes. Bab 4919 sampai bab 4936. Apalagi tuan muda tertua ini juga merupakan penerus keluarga Leopard, jadi kekuasaannya tidak boleh diremehkan. Butuh banyak upaya Martha untuk bisa berkomunikasi dengan pemuda ini. Jika bukan karena kecantikan putrinya, mungkin pria ini tidak akan pernah melihat Martha. Tepat ketika Martha sedang panik, bel pintu villa tiba-tiba berbunyi. Semua orang sedikit bingung, dan mereka juga penasaran siapa yang akan melakukan kunjungan mendadak. Rona wajah Martha berubah lagi dan lagi. Dalam sekejap, wajahnya menjadi hijau seperti terjepit di pintu. Si Zentian melangkah maju dan membuka pintu dengan wajah bingung, tidak tahu siapa yang datang tiba-tiba. Begitu dia membuka pintu, dia melihat seorang pria yang sangat genit berdiri di depan pintu sambil memegang buket mawar. Si Zentian mengerutkan kening, dan tidak berniat membiarkan pemuda ini masuk. Di mata si Zentian, pria itu tampak akrab. Si Zentian yang sudah lama bermain internet, dia merasa telah melihat pemuda ini di suatu tempat. Kebanyakan pengunjung yang datang ke villa berwajah asing, tetapi menurut si Zentian pemuda ini tampak akrab. Pemuda ini memegang buket mawar, menunjukkan bahwa dia sedang mencari seorang wanita. Berapa banyak wanita lajang di villa ini, dan berapa banyak dari mereka yang menyukai pria ini, si Zentian tahu semuanya. Siapa kamu? Si Zentian tidak ragu, dan bertanya langsung ke intinya. Mendengar apa yang dikatakan si Zentian, Hurio Leopard memasang ekspresi bingung di wajahnya. Ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Awalnya, Hurio Leopard mengira Martha yang akan datang untuk membuka pintu. Citranya yang tampan dan kaya pasti akan membuat pihak lain takjub. Tapi dia tidak menyangka bahwa orang yang datang untuk membuka pintu ternyata adalah pria yang tinggi dan besar. Melihat pemandangan ini, Martha mau tidak mau menepuk keningnya, dan berlari dengan cepat. Tuan muda Leopard, saya benar-benar minta maaf karena mengabaikan Anda. Martha menjelaskan dengan gugup, lalu menarik Hurio Leopard ke samping. Orang ini adalah pengawal baru yang kami sewa, dia bertanggung jawab untuk menjaga gerbang. Dia orang yang baik, tapi otaknya tidak terlalu bagus. Mengenai si Zentian, Martha benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pria ini terlihat besar dan gemuk, membuat orang merasa sangat ketakutan. Mendengar ini, Hurio Leopard hanya mengangguk. Dia juga merasa pria ini tidak terlihat cukup pintar. Si Zentian berdiri dan diam-diam mendengarkan percakapan antara keduanya, wajahnya berubah pucat. Apakah wanita ini benar-benar berpikir bahwa jika dia merendahkan suaranya, si Zentian tidak akan bisa mendengar? Mungkin wanita ini menganggap praktisi adalah orang bodoh. Tapi demi menghormati Philip, si Zentian tidak ingin membuat keributan, dia hanya menutup pintu diam-diam, berbalik dan pergi. Dia benar-benar tidak peduli apa yang akan dilakukan Martha. Selama dia tidak menyinggung perasaannya, maka tidak apa-apa. Segera Martha mengundang pemuda itu untuk duduk di ruang tamu. Keduanya saling memandang dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Hurio Leopard tidak menyangka Martha seperti orang bodoh. Akibatnya sedikit ketidaksenangan muncul di hatinya. Bibi, panggil putrimu untuk datang ke sini. Aku sudah di sini. Tidak mungkin membiarkannya terus berbaring di kamar. Hurio Leopard mulai mendesak Martha. Tujuan kunjungan dia kali ini adalah untuk bertemu putri Martha. Dia telah melihat foto-foto Win sebelumnya. Dia terlihat sangat cantik, yang sangat sejalan dengan wanita idamannya. Apalagi Win adalah seorang praktisi. Seorang praktisi cantik pasti memenuhi syarat untuk menjadi istrinya. Sangat disayangkan ibunya tampak bodoh. Jika tidak, maka Win benar-benar sosok yang sempurna. Hurio Leopard telah mengambil keputusan. Jika Win benar-benar sangat cantik, maka dia akan menikahi Win untuk mengatasi semua kesulitan keluarganya. Tetapi jika tidak sesuai dengan yang di foto-foto, maka dia akan memberi pelajaran kepada Martha. Setelah Hurio Leopard selesai berbicara,
dia menatap Martha dengan penuh harap, menunggu Martha memanggil putrinya. Wajah Martha tampak sedikit ketakutan, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Secara kebetulan, saat ini, Philip juga lewat di sini. Dia lewat di sini karena berniat untuk melihat keadaan anak-anak. Saat Hurio Leopard melihat Philip, dia merasa ada yang tidak beres. Dia merasa pria ini terlihat agak mirip dengan saingannya dalam cinta. Meskipun mereka tidak mengenal satu sama lain, tetapi Hurio Leopard merasa bahwa pria ini tidak disukainya. Philip melirik Hurio Leopard, tapi dia juga tidak memperhatikan lebih jauh. Pria ini terlihat ceroboh, sekilas Philip tahu bahwa dia bukanlah orang yang baik. Melihat Martha menyapa pemuda ini, itu menunjukkan bahwa dia adalah teman Martha. Philip tidak mau mengurusi teman ibu mertuanya. Jadi Philip pergi dengan sangat tenang, tidak berniat membuang waktu untuk ini. Melihat Philip terus lewat dan tidak berbicara, Martha merasa lega. Selama Philip tidak menimbulkan keributan, semuanya akan baik-baik saja. Namun sikap cuek Philip membuat Hurio Leopard tersinggung. Swosh, Hurio Leopard tanpa sadar melemparkan cangkir tehnya ke depan Philip. "Siapa kamu? Berhenti!" teriak Hurio Leopard. Philip berdiri di tempatnya, menoleh dan menatap Hurio Leopard dengan tidak ramah. Orang ini cukup arogan, dan dia berani berperilaku begitu merajalela di wilayahnya sendiri. "Ada apa denganmu?" Meskipun Philip kesal, dia tetap mempertahankan rasionalitasnya. Melihat Philip tidak marah seperti ini, Hurio Leopard langsung menganggap Philip hanyalah sampah yang tidak berarti. "Lain kali, disiplinkan para pelayan di keluargamu dengan baik. Nyonya masih menerima tamu. Lalu apa maksudnya seorang pelayan berjalan-jalan di sini? Mereka tidak tahu aturan dan sopan santun. Jangan biarkan mereka terbiasa seperti ini." Setelah mengatakan ini, dia langsung memberi perintah kepada Philip, "Cepat dan tuangkan saya sepoci teh. Ingat, yang ingin saya minum adalah teh terbaik dan termahal." Hurio Leopard mencibir sambil menatap Philip dengan merendahkan. Menurutnya, jika dia menikahi Win, maka semua pekerja di sini akan menjadi miliknya, termasuk pelayan ini. Saat itu, dia pasti akan memecat semua pelayan yang tampan seperti ini, termasuk para bodyguard yang tampan dan tidak tahu aturan. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk terus bekerja di keluarganya. Hurio Leopard merasa bahwa dia sudah menjadi pria paling tampan di dunia. Melihat orang-orang yang bahkan lebih tampan darinya, dia tentu saja sangat tidak puas. Mendengar kata-kata ini, Martha mengutuk keras kepada Philip di dalam hatinya. Martha spontan bangun dan berjalan menghampiri Philip. Dia mendesak Philip agar cepat pergi, cepat dan selesaikan urusanmu sendiri, jangan buang waktumu di sini. Martha takut jika Philip terus di sini, seluruh rencananya akan hancur. Saat ini, Win dan yang lainnya sedang sibuk mengurus hadiah. Mereka juga melewati ruang tamu dengan membawa barang-barang mereka. Barang-barang ini adalah hadiah kecil yang sengaja mereka beli untuk anak-anak itu. Philip merasa tersentuh hatinya melihat mereka berlatih sangat keras selama periode ini, jadi dia menyiapkan paket makanan ringan yang banyak untuk setiap anak. Semua orang memegang sekantong besar makanan ringan di tangan mereka, dan berjalan melewati ruang tamu sambil tertawa dan bercanda. Hurio Leopard sekilas mengenali Win. Di antara semua orang, Win adalah yang paling unik, dewasa, hangat dan menawan. Wanita seperti ini sangat langka di dunia. Tidak hanya Win, wanita-wanita di samping Win juga sangat cantik. Hurio Leopard melihat wanita-wanita cantik yang belum pernah dilihatnya seumur hidupnya. "Win, halo, aku adalah Hurio Leopard yang dikatakan ibumu." Hurio Leopard menyeka air liurnya, dia berjalan maju. Bertingkah seolah-olah seorang pria yang sopan, dia mengulurkan tangannya ingin berjabat tangan dengan Win. Melihat situasi seperti ini, dia merasa memiliki peluang untuk berhasil. Hurio Leopard tahu dalam hatinya bahwa Martha pasti telah memperkenalkan dirinya secara detail kepada putrinya. Lagi pula, menantu kaya seperti dia tidak mungkin ada yang menolak. Selain itu, dia baru saja mengamati dengan cermat, tidak ada orang yang hadir yang tampaknya adalah praktisi. Tidak ada aura praktisi di tubuh mereka, tidak ada fluktuasi energi yang keluar dari tubuh mereka. Oleh karena itu, Hurio Leopard menganggap kelompok orang ini sebagai orang biasa. Di mata masyarakat saat ini, praktisi lebih mulia daripada orang biasa. Begitu mereka telah menjadi praktisi, orang-orang ini dengan sengaja melepaskan aura mereka sepanjang waktu dan bertindak sesuka hati. Awalnya, Hurio Leopard juga bertingkah seperti itu, tetapi setelah dikritik dan dididik oleh keluarganya,
lambat laun dia mulai mengurangi kesombongannya. Namun, hal tersebut tidak menghalanginya untuk terus menjadi sombong dan mendominasi. Jelas dia adalah tuan muda dari keluarga Leopard, meskipun dia tidak memamerkan auranya sebagai praktisi, tetapi orang lain tetap akan tahu siapa dirinya begitu identitasnya terungkap. Dengan pemikiran seperti itu, orang-orang ini seharusnya relatif mudah untuk ditangani. Tanpa basa-basi lagi, Hurio Leopard berdiri dan memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, saya tuan muda dari keluarga Leopard di Riverdale. Nama saya Hurio Leopard. Sejak saya datang ke villa ini saya merasa keadaannya sungguh luar biasa. Dia mengagumi kondisi lingkungan villa dari lubuk hatinya. Sejak dia memasuki villa ini, dia merasa sangat nyaman secara fisik, dan merasakan aura di sini tampak sangat melimpah. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, dia hanya merasa bahwa lingkungan villa ini bagus. Beberapa tempat memiliki letak geografis yang baik dan feng shui yang baik, sehingga auranya lebih melimpah. Hurio Leopard juga ingin mengambil tempat ini sebagai miliknya. Ketika saatnya tiba untuk menikahi Win, tempat ini akan menjadi miliknya. Hehe, semua orang tertawa mendengarnya. Mereka berjalan mengelilingi Hurio Leopard dengan wajah seolah-olah tersipu malu. Setelah mereka tertawa dan tertawa, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Semuanya adalah orang pintar, mereka langsung bisa menebak identitas pemuda ini. Terutama ketika mereka melihat tatapan Hurio Leopard kepada Win, mereka merasa sangat muak. Bagaimana bisa seorang pria terhormat menunjukkan tatapan memuakkan seperti itu saat melihat wanita cantik? Merasakan ejekan semua orang, suasana hati Hurio Leopard menjadi panas. Sejak kecil hingga dewasa, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Hurio Leopard berharap dia bisa menangkap orang-orang yang belum pernah melihat dunia ini dan memberi mereka pelajaran yang keras. Namun, untuk menjaga citranya sendiri, dia harus menekan amarah di hatinya dan terus tersenyum pada semua orang. Win, aku mendengar dari ibumu bahwa kamu sakit, jadi aku datang mengunjungimu secara khusus. Aku ingin tahu apakah kamu merasa lebih baik sekarang. Setelah mengatakan ini, Hurio Leopard segera menyerahkan buket bunga mawar di tangannya yang mahal harganya. Tapi untuk pemuda anak orang kaya seperti dia, itu bukan apa-apa. Melihat buket mawar yang sangat menarik ini, semua orang merasa mata mereka sangat panas. Philip bersiap mengatakan sesuatu, tetapi langsung dihentikan oleh si Zentian. Sebagai pengikut setia, si Zentian secara alami ingin membantu bosnya berbicara saat ini. Menurut pengalaman saya selama bertahun-tahun menonton TV, sudah saatnya saya sebagai junior untuk bertindak. Wosh, si Zentian melangkah maju dan mendorong Hurio Leopard. Meskipun Hurio Leopard adalah seorang praktisi, si Zentian tidak tahan dengan aksinya yang sudah melewati batas. Dorongan dari si Zentian di luar dugaannya, apalagi yang mendorongnya hanyalah seorang penjaga keamanan. Orang ini benar-benar merajalela Crush. Hurio Leopard tidak bisa menahan amarahnya lagi, dia langsung menghancurkan mawar di tangannya ke lantai. Kamu sangat berani, apakah kamu tahu identitasku? Hurio Leopard menatap si Zentian dengan wajah marah, dengan jejak niat membunuh muncul di matanya. Dia sudah ingin melakukannya, orang-orang di villa ini lebih kasar dari yang lain. Mereka sama sekali tidak tahu aturan dan apa artinya tuan muda dari keluarga besar. Jiwa tuan mudanya segera melonjak tinggi. Apalagi baru-baru ini keluarga Leopard menjalin kerjasama dengan orang-orang kuat dari dunia kultivasi tersembunyi, yang membuat Hurio Leopard semakin merajalela. Dunia kultivasi tersembunyi merupakan dunia yang ditakuti oleh orang-orang di dunia sekuler, apakah praktisi ataupun orang biasa. Cukup banyak orang yang tidak memiliki akses ke dunia kultivasi tersembunyi selama hidupnya, dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Mereka sudah berdiri di puncak dunia, di garis depan seluruh dunia kultivasi, memimpin kemajuan perkembangan kekuatan. Dengan pendukung seperti itu, jika dia membantai semua orang di villa ini, menurutnya itu tidak akan menjadi masalah. Basis kultivasi Hurio Leopard telah mencapai pintu ke-7. Sebelum dia mengenal orang-orang dari dunia kultivasi tersembunyi, dia hanya seorang praktisi di pintu ke-4. Namun setelah mengenal mereka, mereka menunjukkan ketulusan dengan memberikan harta karun surgawi yang banyak kepada dirinya. Mereka juga memberi dirinya banyak pil, yang secara relatif dianggap sebagai pil-pil yang terbaik. Meskipun prosesnya lama dan membutuhkan banyak sekali pil, tetapi akhirnya dapat membuat basis kultivasi Hurio Leopard melonjak.
Inilah perbedaan mendasar antara dunia tersembunyi dan dunia sekuler. Mereka seolah-olah seperti laut, sedangkan praktisi di dunia sekuler seperti sungai. Dengan pil-pil itu, orang-orang yang tidak memiliki bakat kultivasi dapat langsung melompati basis kultivasi yang rendah dan langsung mencapai basis kultivasi yang tinggi, dan kemudian bisa bersaing dengan praktisi di tingkat yang tinggi. Sedangkan orang-orang dengan bakat kultivasi yang baik tetapi karena tidak dibantu oleh pil-pil seperti itu, akhirnya kalah bersaing dengan mereka. Julio Leopard termasuk yang tidak memiliki bakat kultivasi yang baik, tubuhnya juga tidak begitu kuat, dan dantiannya relatif sempit, bahkan kesadaran spiritualnya sangat buruk. Praktisi seperti dia hanyalah aib di antara para praktisi, tetapi meskipun fondasinya buruk, setelah dia mendapatkan dukungan dan suplai pil-pil yang tak terhitung jumlahnya dari praktisi dunia tersembunyi, akhirnya dia bisa mencapai tingkat pintu ketujuh. Jika dia diizinkan untuk meminum pil-pil yang dimurnikan oleh Philip, dia mungkin bisa mencapai setengah langkah dari sisi lain. Dengan fakta seperti ini, lalu apa yang bisa dia banggakan? Dengan pencapaian yang instan tanpa fondasi yang kokoh, maka itu bisa menjadi bumerang baginya. Swoosh, Julio Leopard melepaskan auranya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia ingin memberitahu si Zentian betapa kuatnya dia. Melihat penampilan Julio Leopard yang sangat percaya diri dengan kekuatannya, mereka semua tertegun. Tentu saja, mereka tertegun karena kekuatan lawan sangat buruk. Bagaimana bisa ada praktisi di level pintu ketujuh seperti ini di dunia? Ekspresi si Zentian bahkan lebih dibesar-besarkan. Dia membuka mulutnya begitu lebar hingga seolah-olah rahangnya akan lepas. Melihat adegan ini, Philip hanya bisa tertawa karena lucu. Kemampuan akting orang-orangnya sangat bagus. Sepertinya Julio Leopard berpikir bahwa dia adalah praktisi yang sangat kuat. Benar saja, Julio Leopard benar-benar memiliki pemikiran seperti ini. Saat dia melihat ekspresi ketakutan di wajah semua orang, dia langsung menunjukkan ekspresi bangga. Dia yakin bahwa orang-orang ini benar-benar takut padanya. Sebagai tuan muda dari keluarga Leopard, mereka pasti tahu betapa kuatnya dia di tahap tengah pintu ketujuh. Di Riverdale, hampir tidak ada anak muda dengan pencapaian seperti itu. Dia berpikir bahwa dia adalah yang terbaik di Riverdale, tidak ada yang bisa merebut pusat perhatian dari dirinya. Swoosh, Julio Leopard mengayunkan telapak tangannya dengan cepat ke si Zentian, dan bila-bila angin melesat menuju si Zentian dalam sekejap. Melihat bila-bila angin yang menyapu ke arahnya, si Zentian tidak bisa menahan senyum. Jurus sampah, serangan seperti ini bahkan tidak akan merusak selai bulu pun di tubuhnya. Jika di masa lalu, kemungkinan besar dia akan berusaha mengelak ataupun menangkis. Tetapi sekarang, setelah tubuhnya diperkuat oleh air ramuan, dia tidak lagi memiliki rasa takut. Si Zentian berdiri diam tetapi wajahnya masih berakting ketakutan. Melihat si Zentian sama sekali tidak berniat menghindar, Julio Leopard mencibir. Julio Leopard berpikir bahwa orang lemah seperti si Zentian bahkan tidak bisa menghindari serangannya. Mungkin karena ketakutan atau karena reaksinya yang lambat. Bang, tepat ketika dia berpikir bahwa si Zentian pasti akan mati, bila angin mencapai tenggorokan si Zentian. Namun yang tak terduga adalah bila angin itu sama sekali tidak menimbulkan luka sama sekali. Itu jelas serangan yang menggunakan energi yang cukup besar, tapi dampak pukulannya seperti angin lewat bagi si Zentian. Sekarang giliran Julio Leopard yang tertegun dan tercengang, dia tidak tahu harus berkata apa. Yang lain tidak bisa menahan tawa liar ketika mereka melihat adegan ini. Mengabaikan Julio Leopard, mereka pergi dari sini sambil membawa sekantong besar makanan ringan. Tidak ada yang mau terus di sini untuk menonton keributan. Waktu mereka sangat berharga. Sungguh sial jika harus disia-siakan untuk menonton orang ini. Melihat Win dan yang lainnya berbalik dan pergi, Julio Leopard menjadi bingung. Dia bersiap mengangkat kakinya untuk mengejarnya, tetapi detik berikutnya dia langsung ditahan oleh si Zentian. Tap, si Zentian dengan ringan meletakkan tangan kanannya di bahunya seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Tapi gerakan yang tampak ringan seperti itu membuat Julio Leopard tidak bisa bergerak sama sekali. Dia merasa seolah-olah ada batu yang berat menekan tubuhnya, membuatnya tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Julio Leopard ingin membuka mulutnya untuk meneriakkan sesuatu, tetapi detik berikutnya dia menemukan bahwa dia hanya bisa membuka mulutnya begitu saja, tidak dapat mengeluarkan suara. Ini terlalu aneh, dia tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dirinya. Betapapun bodohnya Julio Leopard,
tetapi dia masih bisa mengerti bahwa si Zentian yang melakukan semua ini. Hurio Leopard tidak menyangka bahwa penjaga keamanan yang tampak besar dan tinggi itu memiliki kemampuan yang sangat kuat sehingga dia dapat mengalahkan dirinya dalam hitungan menit. Hurio Leopard benar-benar ketakutan sekarang. Dia memutuskan untuk mencari tahu identitas penjaga keamanan terlebih dahulu. Seorang penjaga keamanan dengan kemampuan yang begitu kuat seharusnya menjadi bagian dari keluarga Leopard. Jika dia bisa membawa penjaga keamanan seperti itu bersamanya, Hurio Leopard yakin bahwa manfaatnya akan besar. Setelah memikirkan hal ini, Hurio Leopard berhenti melawan. Dia diam tanpa perjuangan lebih lanjut. Melihat Hurio Leopard mendadak menjadi tenang, si Zentian merasa heran. Philip mengedipkan mata pada orang-orang yang lain dan menyuruh mereka pergi dulu. Lagi pula, hal terpenting bagi mereka adalah menyelesaikan urusan mereka sendiri. Mengenai badut pelompat balok ini, serahkan saja pada dirinya sendiri untuk menanganinya. Semua orang mengangguk, membawa paket makanan ringan, dan dengan cepat memasuki halaman belakang. Saat ini, hanya tersisa 4 orang di ruang tamu. Martha duduk di samping dan tidak berani bergerak sama sekali. Dia tidak tahu harus berkata apa. Hurio Leopard dan si Zentian masih saling berhadapan. Hurio Leopard masih terkunci di tempat, dia tetap tidak bergerak. Philip menyaksikan adegan ini dalam diam, dia merasa ada aura yang akrab dari pria ini. Philip bersiap untuk berbalik dan meminta Fennelly untuk mengidentifikasinya, tetapi kemudian dia ingat bahwa Fennelly telah diatur olehnya untuk mengajarkan latihan anak-anak. Dia merasa bahwa aura Hurio Leopard sangat akrab, seolah-olah dia pernah merasakannya di suatu tempat sebelumnya. Yang terasa akrab bukan fisik Hurio Leopard, tetapi aura yang dia keluarkan memberinya rasa keakraban. "Apakah kamu baru-baru ini berhubungan dengan pihak yang kuat?" Philip bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat bahwa basis kultivasinya tidak stabil, itu menunjukkan bahwa kekuatan yang didapatkan berasal dari harta karun ataupun pil-pil ramuan, atau ada master yang memiliki kemampuan hebat untuk membantunya meningkat secara paksa. Mendengar kata-kata Philip, Hurio Leopard merasa heran. Dia mengerutkan kening karena malu, tidak ingin menjawab pertanyaan Philip dengan jujur. Mengenai dunia tersembunyi adalah rahasia keluarga, dan dia tidak cukup bodoh untuk mengungkapkan rahasia ini. "Sepertinya kamu masih tidak mau mengatakannya." Selap, si Zentian menepuk wajah Hurio Leopard secara spontan, merasa ingin mempermalukannya. Hurio Leopard sangat marah, dia tidak bisa menerima perlakuan penjaga keamanan ini terhadapnya. Dia telah hidup begitu lama, tetapi tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. "Ibu mertua yang terhormat, Anda harus menjelaskan ini kepadanya, bukan?" Philip tidak melanjutkan pembicaraan dengan Hurio Leopard, alih-alih menoleh untuk melihat Martha. Dia tahu bahwa semua ini disebabkan oleh Martha. Jika Martha tidak bersikeras mengundang beberapa praktisi, Hurio Leopard tidak akan datang kepadanya seperti sekarang. Martha panik saat melihat Philip menatapnya dengan mata seperti itu. Dia tahu semua ini salahnya. Tapi bagaimana mungkin seseorang seperti Martha mengakui bahwa dia salah? Dia terus menutup mulutnya dalam diam, tanpa membuat suara apapun. Hurio Leopard memandang Philip dengan serius dan ingin berbicara, tetapi dia sedikit khawatir. Philip mengedipkan mata pada si Zentian memberinya isyarat agar melepaskan Hurio Leopard. Setelah melihat kedipan Philip, si Zentian segera melepaskannya, kemudian dia menarik bangku dan duduk di sampingnya dengan sangat nyaman. Melihat penampilan si Zentian yang sangat provokatif, Hurio Leopard berharap bisa membunuhnya saat ini juga. Dia bertekad bahwa dia harus kembali dan memberitahu ayahnya tentang kejadian ini. Tidak peduli berapapun harganya, dia harus membuat si Zentian mati. Tidak hanya si Zentian, semua orang di villa ini harus mati. Orang-orang yang tidak menghargai dirinya akan dikirim ke neraka. Ibu mertuamu telah memberitahuku bahwa kamu adalah orang yang tidak berguna dan tidak kompeten yang selalu membawa masalah bagi keluarga. Sedangkan saya berbeda. Saya memiliki latar belakang yang sangat berkuasa dan saya berasal dari keluarga praktisi. Identitas saya didambakan oleh semua orang. Jadi, sudah lebih dari cukup bagiku untuk menikahi Win Melon bengkok sepertimu. Tidak ada gunanya selain memiliki penampilan yang bagus. Hurio Leopard sangat mencela Philip. Semua ini memang yang dikatakan Martha kepada Hurio Leopard. Martha menjelaskan bahwa putrinya belum menceraikan Philip, jadi dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Namun Martha tetap meyakinkan bahwa Philip akan menceraikan putrinya dalam waktu singkat. Awalnya,
Hurio Leopard memandang rendah wanita dengan situasi seperti ini. Tetapi ketika dia melihat penampilan Win, semua prinsipnya menghilang dalam sekejap. Dia belum tentu bisa mendapatkan wanita secantik itu di tempat lain. Tidak peduli walaupun Win adalah janda. Hurio Leopard mulai jatuh cinta kepada Win. Sekarang melihat penampilan Win secara langsung, Hurio Leopard merasa lebih cinta lagi. Penampakan aslinya jauh lebih cantik daripada di dalam foto. Mesin cetak foto tidak bisa menampilkan kecantikan Win yang sebenarnya. Hurio Leopard diam-diam bertekad di dalam hatinya, apapun yang terjadi, dia harus mendapatkannya. Karena dia punya ide seperti itu, dia harus bersaing dengan Philip. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hurio Leopard, ekspresi Martha menjadi semakin buruk. Kata-kata ini semua tentang keburukan Philip yang diceritakan Martha kepada Hurio Leopard di belakang Philip. Dia tidak berharap akan diucapkan secara terbuka oleh Hurio Leopard di depan Philip. Mendengar kata-kata ini, Philip menunjukkan ekspresi serius. Dari perkataannya, Philip mendapatkan bahwa Hurio Leopard tidak mengetahui latar belakang dirinya secara benar. Bahkan dia tidak tahu bahwa Philip adalah seorang praktisi. Melihat ekspresi Philip, Martha merasa sedikit bersalah. Tetapi bagaimanapun, semuanya sudah diutarakan oleh Hurio Leopard. Dia memberanikan dirinya dan memutuskan untuk berdiri dan mengutarakan isi hatinya. Karena sudah diutarakan oleh Hurio Leopard, maka aku bisa mengatakan yang sebenarnya, siapa yang bisa tahan hidup bersamamu? Kamu mempunyai banyak musuh, bawahanmu juga memperlakukanku dengan buruk. Aku ingin putriku menjalani kehidupan sebagai seorang istri orang kaya sehingga semua orang menghormati saya. Setiap orang yang melihat saya harus dengan hormat memanggil saya nyonya. Martha tanpa ragu mengungkapkan semua isi hatinya. Dia sangat mencintai kemewahan duniawi. Pada awalnya dia mengira orang-orang di villa akan menghormatinya sebagai orang tua, tetapi ternyata sikap mereka tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Hal ini membuat Martha merasa sangat tidak nyaman. Melihat orang-orang Philip yang selalu mengabaikan dirinya, dia merasa status dan martabatnya telah dihinakan. Melihat Martha secara terang-terangan mengungkapkan semua ini, Philip merasa sedikit kecewa. Philip telah memberi Martha kesempatan berkali-kali, tetapi dia tidak menghargai kesempatan itu. Hurio memperhatikan dengan tenang dialog mereka. Hurio Leopard tahu di dalam hatinya bahwa ucapan Martha tersebut pasti membuat Philip sakit hati. Pada saat ini, Charles berlari mendekat dengan panik. Awalnya, dia sedang berlatih mengukir kaligrafi di ruang kerja, tetapi dia mendengar bahwa istrinya membuat masalah lagi. Sejak Martha membuat rencana perceraian Philip dan Win, Charles telah memutuskan untuk tidur di ranjang terpisah. Tapi meskipun mereka memisahkan tempat tidur, mereka masih pasangan suami istri. Oleh karena itu dia tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami. Ketika Charles sampai di ruang tamu, dia hanya bisa mengutuk di dalam hati. Dia tidak menyangka pemuda itu sudah datang dan sedang menghadapi Philip. Setelah melihat Charles, Martha dengan cepat menariknya seolah-olah dia telah menemukan bala bantuan. Suamiku, beritahu saya apakah saya benar atau salah dalam masalah ini. Martha langsung menceritakan semua kisah yang sebenarnya dengan semangat. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Charles menjadi semakin jelek. Dia sudah tahu bahwa istrinya keterlaluan, tetapi situasinya sekarang bahkan semakin keterlaluan. Martha dengan lancang memperkenalkan seorang pemuda kepada putrinya. Dia bahkan mengundang seorang tuan muda dari keluarga kultivator. Charles tidak tahu persis sejauh mana Philip telah mengembangkan kekuatan dirinya dan orang-orangnya. Yang dia tahu, kemampuan Philip untuk terus berusaha berdiri kembali setelah keluarga Clarke mengalami kemunduran sangat luar biasa. Dia tidak berpikir Philip adalah menantu yang memalukan. Bukankah normal bagi orang ataupun keluarga mengalami kemunduran dan masalah dalam perjalanan hidup mereka? Banyak orang iri atas keberhasilan keluarga Clarke sebelumnya, dan mereka berdiri sebagai musuh. Dengan kemampuan Philip kita semua masih bisa hidup sampai hari ini. Bukankah kamu seharusnya bersyukur dan berterima kasih memiliki menantu seperti Philip? Charles berkata kepada Martha dengan marah, seperti seorang ayah memarahi anaknya. Melihat pemandangan ini, Hurio Leopard menunjukkan ekspresi serius. Dia tahu bahwa pria ini adalah ayah Win, tetapi dia tidak menyangka ayah Win adalah orang tua yang keras kepala yang tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel sama sekali. Kamu adalah ayah Win, kan? Senang bertemu denganmu. Namaku Hurio Leopard, aku adalah tuan muda dari keluarga Leopard dan calon pewaris keluarga Leopard. Kamu benar, seorang pemuda yang berkembang seperti Philip benar-benar tidak boleh diremehkan. Tapi itu semua belum menjadi kenyataan.
Bukankah lebih nyaman jika menjalani hidup tenang yang sudah pasti? Selain itu saya bisa membuat Anda dan Bibi sama-sama memasuki jalur kultivasi. Bukankah itu lebih dari cukup? Seru Hurio Leopard. Di matanya, Charles hanyalah orang biasa yang hina. Bahkan dia tidak layak berbicara dengan dirinya. Charles memelototi Hurio Leopard. Dia benar-benar muak dengan pemuda ini. Dia tahu persis siapa menantunya, pewaris keluarga Clarke yang pernah berkuasa di dunia. Pemuda ini hanyalah pewaris keluarga kuat di Riverdale, tapi sangat sombong. Charles benar-benar merasa muak. Dia belum pernah melihat pria yang begitu angkuh seperti ini. Sempat terlintas di benaknya untuk meludahi wajahnya, tetapi untungnya Charles bisa menahan emosinya. Charles menghela nafas dan tidak ingin terus berbicara dengan Hurio Leopard. Alih-alih dia mendatangi Philip dan menepuk bahu Philip. Saya benar-benar minta maaf karena saya tidak mampu mendisiplinkan istri saya. Saya tidak mendidiknya dengan baik selama ini. Saya benar-benar minta maaf telah membuat Anda menghadapi begitu banyak masalah. Charles merasa kasihan pada Philip dari lubuk hatinya. Ketika Hurio Leopard melihat adegan ini, dia sangat marah sehingga dia bersiap memukul Charles dan Philip. Tetapi kemudian dia ingat betapa kuatnya si Zentian. Sekarang si Zentian, sang penjaga keamanan, masih ada di sini untuk melindungi Philip. Dia benar-benar tidak bisa berbuat banyak. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah menunggu si Zentian pergi, dan menunggu kesempatan untuk diam-diam menghajar Philip. Philip tidak terlihat setinggi dan sekekar si Zentian, jadi dia pasti bukan orang yang kuat. Hurio Leopard memutuskan dalam hatinya dia akan menangani Philip setelah si Zentian pergi, memberitahu Philip betapa kuat dirinya. Dia adalah tuan muda dari keluarga Leopard, tidak ada yang bisa mengintimidasi dirinya. Memikirkan kebencian ini, dia tidak sabar menunggu si Zentian pergi. Anak muda, aku tahu kamu pasti seorang praktisi yang sangat kuat, tetapi putriku dan Philip memiliki hubungan yang sangat baik, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk berpisah. Jangan tertipu oleh wanita tua dan jahat ini, Charles menegaskan kepada Hurio Leopard. Charles berdiri di samping Philip sambil menatap Martha. Matanya penuh dengan amarah dan ketidakpuasan. Selama bertahun-tahun Martha telah menimbulkan banyak masalah tetapi Charles masih bersabar. Sekarang situasinya berbeda. Vitalitas di dunia telah pulih, banyak praktisi bermunculan. Mungkin saja perilaku sembrono Martha bisa menyebabkan kematian bagi mereka. Charles tidak berani bermain-main dengan keselamatan dirinya dan keluarganya. Melihat tatapan marah Charles, Martha menjadi panik. Selama ini Martha selalu yakin bahwa Charles sangat mencintainya, meskipun terkadang marah tetapi selalu bisa diredakan. Tapi tatapan Charles kali ini benar-benar membuat Martha takut, apalagi Charles telah memisahkan tempat tidurnya. Ini membuat Martha merasa sangat ketakutan. Hurio Leopard tidak ingin membuang waktu di sini. Bagaimanapun, dengan si Zentian terus di sini, dia pasti tidak akan bisa melakukan niatnya. Masalah hari ini kuanggap selesai. Aku tidak ingin terlalu banyak berdebat denganmu. Kamu berhutang janji kepadaku. Hurio Leopard menoleh dan berkata kepada Martha. Selesai berbicara, dia segera melompat dan menghilang dari sini. Sialan, jika aku tahu akan seperti ini aku tidak akan membuka pintu. Tadi aku pergi ke pintu sehingga formasi pelindung segera terbuka. Seharusnya aku tidak pergi ke pintu agar pemuda itu tidak bisa masuk. Si Zentian merasa menyesal. Formasi pelindung telah disetup oleh Philip di sekeliling villa. Jika si Zentian tidak datang ke depan dan membuka pintu, Hurio Leopard akan ditelan oleh formasi dalam beberapa detik. Philip membawa Charles dan si Zentian ke halaman belakang. Mereka pergi mengunjungi anak-anak yang lucu, sedangkan Martha ditinggalkan di sini. Philip tidak mau berbicara kepada Martha. Wanita ini selalu membuat masalah baginya. Philip tidak mau niatnya untuk bersenang-senang dengan anak-anak itu menjadi terganggu jika ada Martha. Tepat ketika Philip memasuki halaman belakang, seorang anak perempuan kecil yang lucu bergegas menuju Philip. Ayah, kamu akhirnya kembali. Aku sudah lama menunggumu. Mila muncul tepat di depan Philip, terlihat sedikit sedih. Philip spontan mengusap kepala Mila dengan lembut, dia juga sangat merindukan putrinya. Philip harus sering meninggalkan putrinya demi mencapai tujuannya. Terakhir kali dia harus meninggalkan putrinya karena harus pergi ke dunia kultivasi tersembunyi. Banyak hal yang harus dia kerjakan di sana. Mila buru-buru memanfaatkan waktu pertemuan ini untuk menunjukkan progres latihannya. Harus diakui bahwa Mila memang merupakan anak yang memiliki bakat kultivasi yang sangat bagus. Di usianya yang masih sangat muda dia telah mencapai level pintu ke-6.
Semua orang merasa iri melihat progres yang dimiliki Mila, meskipun basis kultivasi mereka berada di atas Mila, tetapi itu mereka dapatkan dengan latihan yang lama hingga usia dewasa. Sedangkan Mila hanya perlu duduk dan menonton TV sendirian di tempat yang penuh vitalitas. Dengan bakat dan lingkungan yang bagus, dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kemampuan Mila untuk dapat menyerap energi secara otomatis ini membuat si Zentian kagum. Dia bahkan bertanya-tanya, apakah anak ini sebenarnya adalah monster? Jika bukan karena rasa takutnya kepada Philip, si Zentian sangat berharap bisa meneliti tubuh Mila untuk melampiaskan rasa penasarannya. Pada awalnya, si Zentian mengira hanya Mila yang memiliki bakat kultivasi yang bagus. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa ada seorang bakat jenius lainnya, yaitu Win. Bakat kultivasi ibu dan anak ini sangat bagus. Tubuh mereka secara otomatis dapat menyerap dan memurnikan energi dari lingkungan tanpa bantuan harta karun ataupun harta surgawi. Progres yang mereka tunjukkan juga sangat pesat, tetapi fondasi kultivasi mereka tetap stabil. Tingkat progres kultivasi Win dan Mila benar-benar membuat semua orang mengakui bakat mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan pil-pil ramuan dari Philip untuk bisa terus meningkatkan level kekuatan mereka. Jika orang lain melihat dukungan yang diberikan oleh Philip kepada mereka, maka pasti akan menimbulkan rasa iri. Para praktisi di dunia tersembunyi telah merasakan khasiat pil-pil ramuan dari Philip. Dengan meminum potongan kecil dari pil itu mereka langsung bisa merasakan khasiatnya. Lalu bagaimana dengan si Zentian dan yang lainnya yang meminum banyak pil secara bertahap tanpa takut kehabisan stok? Pil-pil ramuan ini sangat mahal dan sulit untuk dimurnikan. Itulah alasannya mereka menggunakan dengan cara yang hemat. Sebenarnya, para praktisi di dunia tersembunyi juga ingin menghasilkan lebih banyak pil dan menghasilkan lebih banyak uang. Tetapi alkimia bukanlah ilmu yang mudah. Mereka hanya bisa menghasilkan pil-pil ramuan yang lebih buruk khasiatnya dan waktu produksi yang lebih lama. Kemampuan produksi Philip bahkan lebih cepat daripada sebuah sekte besar seperti sekte alkimia, dengan kualitas yang jauh lebih baik. Namun, tidak ada yang tahu persis seberapa kuat Philip. Bahkan Philip sendiri heran dengan keterampilannya sendiri. Yang Philip tahu bahwa Menara Babel terus meningkatkan kekuatan dan keterampilannya. Dibandingkan dengan dunia luar, tingkat kemurnian vitalitas di Menara Babel lebih tinggi. Semua ini adalah keistimewaan dari Menara Babel yang bisa dimanfaatkan oleh Philip. Menara Babel secara bertahap membuat Philip semakin kuat. Inilah mengapa dia dapat dengan mudah membunuh musuh yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi daripada dirinya. Bahkan Menara Babel menciptakan medan energi yang sangat kuat sehingga Philip mampu membunuh praktisi di level puncak sisi lain yang semu. Di sisi lain, Hurio Leopard meninggalkan villa dengan tubuh gemetar karena marah. Dia sangat mencintai Win tetapi Philip tidak mau melepaskan Win. Selain itu ada si Zentian yang selalu menjaga Philip. Dia tahu bahwa sekarang belum saatnya untuk bertindak secara paksa, karena itu akan sia-sia. Dengan enggan dia meninggalkan villa lebih awal. Menurutnya, menyingkirkan Philip bukan hal yang sulit. Hurio Leopard memiliki banyak kekayaan dan sumber daya, dia dapat melakukannya kapan saja dan di mana saja. Di dalam mobil, Hurio Leopard segera menghubungi ayahnya. "Ayah, saya telah dipermalukan di sini. Ada penjaga keamanan yang sangat kuat di villa ini, dia lebih kuat dari saya. Jika memungkinkan, aku akan berusaha sebaik mungkin agar bisa merekrutnya." Hurio Leopard memberitahu ayahnya kejadian yang baru dia alami. Seperti yang diharapkan oleh Hurio Leopard, ayahnya spontan menjadi marah. Tidak ada yang boleh menghina keluarga Leopard, mereka adalah penguasa di Riverdale. Apalagi mereka mempunyai pendukung orang-orang dari dunia kultivasi tersembunyi yang sangat kuat dan ditakuti. Baik itu Hurio Leopard atau anggota keluarga Leopard lainnya, mereka semua merasa bahwa keluarga Leopard memiliki masa depan yang cerah. Orang-orang yang tidak menyukai keluarga Leopard akan segera diputus hubungannya dengan mereka. Dengan dukungan orang-orang dari dunia kultivasi tersembunyi, keluarga Leopard semakin mengokohkan kekuasaannya di Riverdale. Ayah Hurio Leopard, Vander Leopard, sangat marah ketika mengetahui kejadian yang dialami putranya. Dia langsung mengatur beberapa orang kuat untuk digunakan oleh anaknya. Dengan mengirim orang-orang yang kuat, dia berharap Hurio Leopard bisa menyelesaikan masalahnya dengan mudah. Bagaimanapun caranya, orang yang telah menghina putranya harus disingkirkan. Tidak ada yang boleh menghina keluarga Leopard. Hurio Leopard sangat mengetahui karakter ayahnya, itu sebabnya dia langsung melaporkan hal ini kepada ayahnya agar ayahnya tersulut emosinya dan membantu dirinya.
Setelah para bawahan yang dikirim oleh ayahnya bertemu dengan Hurio Leopard, dia segera membawa mereka ke Villa Philip. Pembangunan akademi setelah dirusak oleh monster ular piton masih berlangsung, oleh karena itu orang-orang bisa keluar maupun masuk tanpa rintangan. Kelompok orang yang dibawa oleh Hurio Leopard segera masuk dan berakting seperti para pengawas, tidak ada yang curiga kepada mereka. Di sisi lain, saat ini Tuan Holzer tiba-tiba menemui Philip. Ekspresi Tuan Holzer sangat serius karena dia ingin membicarakan sesuatu yang penting. "Philip, sesuatu yang besar telah terjadi." Tuan Holzer berkata dengan sangat serius, matanya penuh harap. Tuan Holzer sudah menjadwalkan latihannya, dia sebentar lagi akan mengasingkan dirinya agar bisa lebih fokus berlatih. Tetapi situasi yang terjadi di akademi akhir-akhir ini tidak kondusif, oleh karena itu dia berniat meminta bantuan Philip. Gangguan ini terjadi setiap hari. Sebelum dia mengasingkan dirinya, dia harus memastikan bahwa gangguan ini dapat diatasi. Tuan Holzer melanjutkan, akhir-akhir ini akademi telah kehilangan banyak murid, tetapi setelah beberapa hari murid-murid ini akan muncul kembali dengan kondisi yang aneh. Tatapan mata mereka kosong, dan mereka seperti tidak memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri. Kejadian ini belum berakhir, saya harap Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini, ujar Tuan Holzer. Akademi praktisi merupakan hasil kerja kerasnya selama setengah usianya. Tuan Holzer tidak mau semuanya hancur hanya karena gangguan ini. Sebenarnya Tuan Holzer ingin menyelesaikan masalah ini sendiri, tetapi dia telah membuat jadwal latihan yang sangat ketat untuk dirinya sendiri. Melihat Tuan Holzer sangat cemas, Philip langsung setuju tanpa banyak basa-basi. Dia tahu bahwa Tuan Holzer adalah seorang yang sangat disiplin. Selain itu, latihan kultivasi juga sangat penting bagi semua praktisi, tidak terkecuali bagi Tuan Holzer. Melihat Philip setuju, Tuan Holzer menghela nafas lega. Dia percaya dengan kemampuan Philip, oleh karena itu dia akan bisa fokus berlatih selama masa pengasingan. Setelah itu Tuan Holzer segera berbalik dan pergi. Melihat lelaki tua itu menghilang di depannya dalam sekejap, Philip merasa tidak berdaya. Sepertinya Tuan Holzer telah sepenuhnya menyerahkan masalah ini kepadanya. Philip merasa prihatin dengan hilangnya para murid secara misterius. Si Zentian, cepat selidiki masalah ini. Philip segera memberi perintah kepada Si Zentian. Philip pernah menghadapi masalah yang mirip dengan ini, saat dia menghadapi orang-orang yang seperti mumi di dunia tersembunyi. Menurutnya tidak ada yang perlu ditakuti dari orang-orang ini. Yang pasti, pelakunya adalah orang yang kejam, tetapi tidak terlalu kuat. Si Zentian mengangguk dengan patuh dan segera pergi untuk menyelidiki masalah tersebut. Sebagai monster, kemampuannya bergerak sangat lincah, dan dia sangat pandai menyembunyikan sosoknya. Sementara itu Philip melanjutkan kegiatannya bersama anak-anak itu. Philip terus mengamati progres latihan anak-anak ini. Dia merasa cukup puas dengan kerja kerasnya, termasuk kedermawanannya untuk memberi berbagai ramuan berkualitas kepada anak-anak ini. Peningkatan yang ditunjukkan oleh mereka cukup pesat. Keterampilan seni bela diri anak-anak ini sudah sebanding dengan para murid dewasa yang ada di akademi. Philip yakin tidak lama lagi mereka akan bisa berdiri sendiri dan berlatih sendiri. Anak-anak ini juga anak-anak yang berhati baik, mereka tahu bagaimana membalas kebaikan orang lain. Jika bukan karena bantuan Philip, mereka masih berada di panti asuhan sebagai anak-anak yang lemah dan tak berdaya. Meskipun mereka masih sangat muda, tetapi mereka tahu bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan untuk berlatih kultivasi. Anak-anak ini memperlakukan Philip dengan sangat hormat, bahkan mereka telah menganggap Philip sebagai ayah mereka. Ketika Philip sedang sibuk mengajari anak-anak ini beberapa jurus, tiba-tiba seorang anak laki-laki berjalan mendekat ke arahnya dengan malu-malu. Bocah laki-laki itu berjalan perlahan sambil sesekali melirik Philip dengan malu-malu. Philip mengusap kepala anak itu dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang ingin dikatakan anak ini. "Haonan, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku?" Philip bertanya kepadanya sambil menatap dengan lembut. Sejak masih bujangan hingga sekarang, Philip memang sangat menyukai anak-anak. Bocah laki-laki bernama Haonan tidak bisa menahan groginya setelah mendengar kata-kata Philip. Dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada Philip dengan suara rendah. "Bolehkah kami memanggilmu ayah?" Setelah mengatakan ini, dia mencubit ujung bajunya, merasa sangat gugup. Anak-anak yang lain juga memandang Philip dengan penuh harap. Mereka semua berharap Philip menyetujui permintaan anak itu. Yenny dan yang lainnya sudah tahu apa yang dipikirkan anak-anak ini. Anak-anak ini sangat ingin memiliki keluarga.
Sekarang mereka diadopsi oleh Philip, dan dia mengajari mereka membaca, menulis, dan berlatih seni bela diri, yang tidak berbeda dengan menjadi seorang ayah. Melihat mata penuh harap dari anak-anak ini, Philip mengangguk. Dia benar-benar sangat menyukai anak-anak. Philip sangat suka anak yang memiliki hati nurani dan memiliki mental pejuang. Kalian harus berlatih kultivasi dengan baik, agar kalian bisa melindungi tanah air, tidak hanya orang-orang terdekatmu. Kata-kata Philip membuat anak-anak itu merasa diberi semangat baru. Dalam sekejap mereka sudah sibuk berlatih lagi, sementara itu Philip dan yang lainnya menonton dengan puas. Haonan, aku akan segera melampaui keterampilanmu. Meli, sama sekali tidak mungkin kamu bisa lebih unggul dariku, karena aku akan terus meningkatkan keterampilanku. Fatih, lihatlah, kekuatanku tidak lebih buruk darimu. Kata-kata lugu dan manis anak-anak itu terus menggema, membuat semua orang tersenyum. Mereka tahu bahwa pengorbanan waktu mereka selama ini tidak sia-sia. Saat semua orang sedang bersenang-senang, si Zentian bergegas masuk dengan panik. Si Zentian masih belum bisa beradaptasi dengan etika manusia. Sebenarnya dia sudah mulai terbiasa, tetapi tetap saja lebih sering lupa. Tanpa basa-basi dia langsung menarik Philip ke samping. Aku mendapatkan beberapa petunjuk tentang kejadian hilangnya murid-murid akhir-akhir ini. Si Zentian langsung berbicara to the point begitu dia membuka mulutnya. Philip tertegun, di luar dugaannya, si Zentian bisa mendapatkan petunjuk begitu cepat. Apakah kamu masih ingat pria yang bernama Unsolvet Leopard? Si Zentian bertanya dengan serius, membantu Philip mengingat pria tersebut. Nama Unsolvet Leopard memang agak familiar bagi Philip. Tapi saat ini dia benar-benar tidak bisa mengingat siapa orang itu. Philip memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari, dan ada terlalu banyak orang di sekitarnya. Pria tidak penting seperti ini sama sekali tidak pantas untuk diingat. Si Zentian terus membantu Philip mengingat, dan segera Philip juga menunjukkan ekspresi keheranan di wajahnya. Apakah dia ingat siapa orang ini, pria yang ingin bersaing untuk villa mereka saat itu dan sangat bangga pada dirinya sendiri? Philip tidak menyangka orang ini akan terlibat dalam masalah ini. Saya tidak berharap semuanya berhubungan dengan dia. Tangkap dia dan interogasi dia dengan benar. Philip memerintahkan si Zentian untuk segera menangkapnya. Tapi setelah berpikir dua kali, dia memutuskan untuk membiarkan Vanelli pergi bersama si Zentian. Unsolvet Leopard agak aneh, jika dia sedikit ceroboh, dia bisa dengan mudah ditipu. Si Zentian selalu ceroboh dan lugas, meski bisa bertingkah kasar dan halus, tapi Philip lebih merasa nyaman jika Vanelli pergi bersamanya. Si Zentian mengikuti Vanelli dan segera pergi ke kamar Unsolvet Leopard. Unsolvet Leopard adalah orang yang relatif berbakat di antara banyak murid, jadi dia memenuhi syarat untuk ditempatkan di kamar tidur terpisah. Saat ini, Unsolvet Leopard sedang berada di kamar tidur, mempelajari hal-hal aneh. Dia baru-baru ini mendapatkan sebuah buku kuno secara kebetulan, yang menjelaskan berbagai metode pengumpulan dan pemurnian boneka. Melalui buku kuno ini, dia belajar banyak ilmu yang relevan dan bisa menggunakannya. Selama periode waktu ini, dia telah menangkap beberapa rekan murid dan menggunakannya sebagai bahan eksperimen untuk membuat bonekanya sendiri. Hanya saja dia telah gagal selama periode waktu ini, jadi dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menemukan seseorang untuk memperbaikinya. Unsolvet Leopard tahu betul bahwa jika dia terus seperti ini, pasti akan menarik perhatian orang luar. Akan menjadi bencana jika orang-orang di akademi menemukan identitasnya saat itu. Saat ini, Unsolvet Leopard hanya ingin mempelajari teknik boneka ini secara menyeluruh agar tidak ada yang mengetahui identitasnya. Dia tahu betul bahwa meskipun orang-orang di akademi ragu, tetapi dia tidak akan pernah meragukannya. Dia adalah siswa yang baik dengan karakter dan pembelajaran yang luar biasa, dan dia selalu berperilaku sangat baik dan patuh. Guru-guru itu semuanya sangat teliti, bagaimanapun juga, tidak mungkin meragukan dirinya. Tapi dia tidak pernah menyangka identitasnya telah terungkap sejak lama. Dia seharusnya tidak membuat masalah dengan Philip saat itu. Jenis orang seperti Philip dan yang lainnya sangat pintar sehingga mereka dapat mengetahui apa yang salah di dalam akademi dalam sekejap. Saat ini, Unsolvet Leopard sedang melakukan penelitian di ruang bawah tanah yang dia gali. Saudara-saudara yang diculik olehnya semuanya diikat ke pilar dan tidak bisa bergerak. Semua orang memandang Unsolvet Leopard dengan mata terbelalak dengan sangat ngeri. Mereka tidak tahu mengapa Unsolvet Leopard melakukan ini. Jelas Unsolvet Leopard biasanya adalah eksistensi yang sangat lembut,
tapi mereka tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Setiap orang berusaha untuk berjuang, untuk tetap hidup. Unsolved Leopard memandang sekelompok orang ini sambil tersenyum, tanpa niat untuk melembutkan hatinya sama sekali. Dia awalnya adalah orang dengan pikiran jahat, tidak mungkin dia memiliki belas kasihan untuk sekelompok orang ini. Tidak perlu berjuang di sini, kamu beruntung mati di tanganku. Unsolved Leopard tersenyum dan melepaskan ikatan salah satu pria. Kekuatannya jauh lebih unggul dari yang lain, jadi dia sama sekali tidak takut akan melarikan diri. Adik laki-laki yang tidak terikat itu gemetaran di sekujur tubuhnya, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berbicara sama sekali. Melihat penampilan pengecut pihak lain, Unsolved Leopard juga merasa sangat kecewa. Di masa lalu, dia hanya bisa menyempurnakan beberapa boneka mekanis. Meskipun boneka ini mau mendengarkannya, mereka terlalu kaku. Sekarang dia memiliki cara untuk menyempurnakan boneka yang benar-benar manusia. Secara alami tidak mungkin dia melewatkan kesempatan bagus ini. Adik laki-laki yang diikat terus gemetar ketakutan. Jantungnya berdetak lebih kencang. Kakak Unsolved Leopard, aku mohon, tolong biarkan aku pergi. Aku punya senior dan yang lebih muda. Tolong lepaskan aku. Jangan menggangguku. Jika kamu bersedia melepaskanku, aku akan berpura-pura bahwa apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi, oke? Adik laki-laki itu terus berbicara dengan gemetar, merasa bahwa dia sudah lumpuh karena ketakutan. Mendengar kata-kata ini, Unsolved Leopard hanya bisa mencibir. Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Unsolved Leopard tidak pernah berniat memberi orang ini kesempatan untuk hidup. Krus, dia langsung mengulurkan tangannya dan menusuk jantung adik laki-laki itu. Dalam sekejap, tangannya langsung dimasukkan ke jantung lawan, dan merenggut jantungnya. Saat berikutnya, darah berceceran di mana-mana tampak sangat menakutkan. Adik laki-laki itu menjerit kesakitan, seluruh tubuhnya bergetar, dia terus gemetar hingga akhirnya kehilangan kesadaran. Unsolved Leopard memegang jantung pemuda itu dan meremasnya tanpa henti, menambahkan banyak mantra sihir ke dalamnya. Ketika dia menyelesaikan semua ini, dia memasukkan jantungnya kembali ke tubuh pemuda itu lagi. Di bawah dukungan dari serangkaian mantra oleh Unsolved Leopard, lukanya sembuh perlahan dan segera kembali normal. Saudara-saudari yang berisik itu langsung menutup mulut. Mereka takut mati, tetapi mereka lebih tertarik pada hal-hal yang ada di depan mereka. Semua orang ingin tahu apa yang akan mereka alami selanjutnya. Melihat Unsolved Leopard membantu adik laki-lakinya menyembuhkan lukanya setelah menyakitinya, semua ini begitu aneh. Semua orang menyaksikan adegan ini dalam diam, tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah perhatian semua orang, junior yang jantungnya dicungkil ini tiba-tiba membuka matanya. Ark, adik laki-laki itu berteriak dan langsung duduk dari tanah. Dia melihat sekeliling dengan ngeri, tidak tahu apa yang terjadi. Unsolved Leopard melihat pemandangan ini dengan penuh semangat, dia tahu dia telah berhasil. Saat dia sangat gembira, tiba-tiba junior itu jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya berkedut. Detik berikutnya, adik laki-laki itu langsung meninggal. Melihat boneka yang baru ditelitinya berubah menjadi mayat, Unsolved Leopard pun merasa sangat marah. Dia telah berhasil menangkap begitu banyak orang, dan sekarang dia gagal di tengah jalan. Dia berharap bisa menangkap dan membunuh semua orang di akademi. Sial, aku hanya punya beberapa boneka tersisa. Jika pada akhirnya aku tidak bisa melakukannya, apa yang harus aku lakukan? Unsolved Leopard menatap para sandera di depannya dengan cemas. Tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening, mengeluarkan komputer tablet dari bawah meja. Detik berikutnya, dia melihat serangkaian gambar melalui komputer tablet. Orang ini sangat pintar, dia sudah memasang kamera pengintai di kamar tidurnya. Begitu seseorang memasuki kamar tidurnya, akan segera ada prompt muncul di layarnya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama memperhatikan kamera pengintai. Tapi Philip mengirim mereka ke sini. Yang satu adalah monster kuno yang telah hidup selama ratusan tahun, dan yang lainnya adalah Vanelli yang telah lama berjuang di dunia kultivasi tersembunyi. Tak satu pun dari kedua orang ini tahu banyak tentang hal-hal kehidupan modern. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana menangani hal-hal ini. Sialan, orang ini berlari sangat cepat, kita tidak bisa menangkapnya. Si Zentian mengutuk Unsolved Leopard, dia sama sekali tidak menyukai Unsolved Leopard. Vanelli masih tetap diam, berdiri di sampingnya dengan wajah dingin. Dia tidak terlalu peduli dengan semua ini,
karena Unsolved Leopard tidak ada di sini, dia pasti ada di tempat lain. Mereka selalu memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Unsolved Leopard melihat gambar di layar dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Siapa orang ini? Mengapa mereka datang ke sini ingin menangkapku tanpa alasan? Dia tidak mengenal dua orang di depannya, dia tidak memiliki ingatan tentang orang-orang ini dalam ingatannya. Mereka pernah bertemu saat keributan tentang villa, seharusnya dia mengingat penampilan Fennel Lee dengan jelas. Meskipun lewat layar, Unsolved Leopard tidak akan pernah melupakan wajah pihak lain. Tapi faktanya, ketika Unsolved Leopard datang untuk membuat masalah, si Zentian tidak datang untuk ikut bersenang-senang. Sedangkan Fennel Lee adalah pria yang muncul tiba-tiba, sangat normal jika Unsolved Leopard tidak mengenalnya. Saat Unsolved Leopard melihat penampilan kedua orang ini, matanya penuh amarah. Dia tidak peduli dengan kelompok boneka yang belum disempurnakan ini, jadi dia langsung membunuh mereka. Bagaimanapun, dia harus bertindak terlebih dahulu untuk menjadi kuat. Meskipun kedua orang ini terlihat tinggi dan kuat, mereka tidak bisa melihat dirinya sama sekali. Jelas, kedua orang ini tidak berbeda dengan orang biasa. Dia ingin berurusan dengan dua orang biasa, tentu saja tidak masalah. Unsolved Leopard adalah orang yang cerdas, dia dapat mengidentifikasi identitas si Zentian dan Fennel Lee secara sekilas. Menurutnya, siapa yang bisa begitu berani datang ke kamar tidurnya untuk menyelidiki saat ini? Selain penyelidik dari kepolisian, siapa lagi? Untuk petugas polisi, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Pangkalan rahasia Unsolved Leopard tidak jauh dari kamar tidurnya, dia segera datang ke kamar tidur dengan membawa barang-barangnya. Ketika dia tiba, si Zentian sedang membolak-balik kamar tidurnya. Sialan, pria ini benar-benar kurang ajar, dia membuang pakaianku kemana-mana, menjijikkan. Si Zentian mengambil semua pakaian kotornya dan melemparkannya ke lantai dengan santai. Unsolved Leopard melihat pemandangan ini begitu dia memasuki pintu. Dia langsung merasa bahwa semua privasinya terganggu. Dia memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan setiap hari, dia tidak punya banyak waktu luang untuk mencuci pakaian. Boneka-boneka lamanya sudah lama ditinggalkan. Sejak ia memiliki buku kuno ini, ia berkonsentrasi meneliti boneka-boneka baru. Sampai saat ini masih belum ada yang mencuci dan memasak untuknya. Itu sebabnya kamar Unsolved Leopard sangat kotor. Awalnya, dia kehabisan slip emas dan slip giok, sehingga di kamarnya tidak ada yang memperhatikan. Tapi si Zentian tiba-tiba mengekspos semua pakaian kotor dan pakaian dalam yang kotor ke matahari, yang membuatnya merasa sangat tidak puas. "Siapa kamu? Kenapa kamu tiba-tiba berkeliaran di asramaku?" Unsolved Leopard melangkah maju dan meraung marah. Mendengar seruan ini, si Zentian dan Fennel Lee menoleh ke arahnya. Mereka tidak menyangka orang ini sangat menjengkelkan. "Kami sibuk mencarimu, tetapi kamu datang sendiri ke sini." Si Zentian tersenyum dan berjalan mendekat kemudian meraih kerah Unsolved Leopard. Kekuatannya sangat besar, dan dia tidak memberi kesempatan Unsolved Leopard untuk melawan. Unsolved Leopard secara tidak sadar ingin berjuang, tetapi tidak peduli apa, dia tidak bisa lepas dari genggaman si Zentian. "Kamu siapa?" Unsolved Leopard akhirnya tahu dia takut. Dia awalnya berpikir bahwa kedua orang ini hanyalah orang biasa. Tapi dia tidak menyangka kekuatan lawan begitu kuat sehingga dia bisa mengunci tubuhnya dengan ketat. Yang dia pelajari dan kuasai sebenarnya adalah seni mengendalikan boneka. Dia cukup mampu memanipulasi boneka dan sejenisnya. Tapi dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk bertarung sendirian dengan para praktisi. Fennel Lee berdiri dan tidak berbicara sama sekali. Karena si Zentian dapat menangani semuanya sendiri, dia juga senang berada di waktu senggang. Unsolved Leopard terus meronta, namun akhirnya dibawa langsung ke villa oleh si Zentian. Melihat bahwa dia telah memasuki villa yang akrab ini lagi, wajahnya menjadi sangat jelek. Dan yang paling menakutkan adalah daerah sekitarnya, villa-villa di sekitarnya semuanya telah digabungkan menjadi Villa Philip. Mereka bukan hanya beberapa villa, tetapi sekelompok villa. Melihat Philip memiliki sumber daya yang begitu kuat, bagaimana mungkin Unsolved Leopard tidak iri? Tapi memikirkan tentang hal yang lain di detik berikutnya, Philip memiliki bawahan yang kuat seperti si Zentian, jadi dia jelas bukan lawan Philip. Daripada bersaing dengan Philip di sini, lebih baik berpura-pura menyerah dan mengintai di sisi Philip. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Memikirkan hal ini, senyum cerah muncul di wajahnya.
Unsolved Leopard merasa bahwa dia sangat pintar. Dia dengan cepat dibawa ke depan Philip dan didorong langsung ke lantai. "Bos, aku menangkapnya untukmu, bau darahnya terlalu kuat. Kamu bisa tahu dia bukan orang yang baik pada pandangan pertama." Si Zentian sedikit jijik. Sebagai monster, panca inderanya sangat tajam. Bau darah sangat menyengat lubang hidungnya sehingga membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sebagai monster kelas atas, ditambah dengan telah bersama Philip begitu lama, dia tidak lagi kejam seperti sebelumnya. Sekarang dia sangat membenci darah. Secara alami, Philip juga sangat merasakan bau darah di tubuh Unsolved Leopard. Sekilas, dia tahu bahwa Unsolved Leopard baru saja melakukan sesuatu untuk menyakiti murid-murid yang diculik. Unsolved Leopard sangat jujur. Dia berlutut di depan Philip begitu dia muncul, dan bersujud. "Kakak Clarke, aku sudah lama mendengar tentang namamu. Aku tidak pernah menyangka bisa bertemu denganmu hari ini, aku sangat beruntung." Unsolved Leopard terus memuji. Melihat pria dengan kepribadian ganda ini, Philip merasa seolah-olah dia tiba-tiba berhalusinasi. Bukankah pria sombong dan mendominasi pada awalnya adalah Unsolved Leopard di depannya? Unsolved Leopard menunjukkan ekspresi menjilat sekarang. Dia menawarkan bantuan kepada Philip dalam segala hal, mencoba membujuk Philip membentuk kerja sama dengannya. Tapi jelas Philip tidak menyukai ini. Dia mengedipkan mata pada si Zentian dan menyuruh mereka untuk mendudukkan orang ini. Si Zentian meraih Unsolved Leopard dengan sangat bertenaga, sedangkan Philip menarik bangku dari samping, dan duduk di atasnya dengan nyaman. "Ceritakan padaku tentang metodemu. Tepatnya, itu adalah metodemu untuk mengendalikan orang dengan media boneka." Philip berbicara dengan ringan, seolah-olah dia tidak menganggap serius masalah ini. Mendengar kata-kata Philip, hati Unsolved Leopard berdegup kencang, wajahnya menjadi pucat, dia tidak menyangka Philip mengetahui rahasianya. "Kamu? Apa yang kamu bicarakan? Seni boneka? Aku tidak mengerti." Unsolved Leopard menjelaskan dengan takut, dia tidak mau mengakuinya. Teknik boneka adalah kartu hall penyelamat hidupnya, dia tidak akan memberitahu siapapun dengan mudah sampai saat kritis. "Kakak Clarke, meskipun aku biasanya sedikit sombong dan mendominasi, aku bukan orang jahat. Lihatlah penilaian teman-teman sekelasku tentangku. Semuanya menilaiku orang baik." Dia sudah ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar, apalagi melihat penampilan ganas si Zentian, hatinya sangat ketakutan. Pada saat ini, Unsolved Leopard membenci dirinya sendiri karena menyerahkan semua boneka lama itu. Jika masih banyak boneka di tangannya untuk dikendalikan, maka dia bisa langsung mencari orang-orang untuk mengepung villa ini. Jika Philip dan yang lainnya datang ke kamarnya, dia bisa sepenuhnya menyempurnakan boneka baru, kemudian mengendalikan murid-murid yang lain untuk menghadapi mereka. Memikirkan hal ini, dia sangat menyesal. Philip diam-diam menyaksikan perjuangan dirinya, kemudian terdiam beberapa saat. Si Zentian, ikuti jejak aromanya. Philip tidak ingin berbicara omong kosong, dia hanya ingin menemukan bukti dengan cepat dan menyerahkan Unsolved Leopard kepada Tuan Holcher. Mendengar kata-kata Philip, si Zentian spontan memutar matanya. Sepertinya Philip benar-benar menganggap dirinya sebagai seekor anjing pelacak. Tapi si Zentian tetap melakukannya dengan patuh. Indera penciumannya tidak sebanding dengan orang biasa. Si Zentian meraih Unsolved Leopard, mengendusnya dengan jijik, lalu memimpin Unsolved Leopard, Philip dan yang lainnya untuk bergerak maju dengan cepat. Fennelly mengikuti di belakang. Dia tidak memiliki sedikit pun kasih sayang kepada pria yang tidak peduli dengan kehidupan manusia ini. Jika memungkinkan, dia ingin membunuh orang ini dengan tangannya sendiri. Unsolved Leopard memperhatikan si Zentian membawanya keluar dari villa, jantungnya berdetak kencang, dia masih sedikit gugup. Mungkinkah orang ini benar-benar dapat menemukan markas tersembunyinya di bawah tanah? Unsolved Leopard sedikit tidak percaya diri sekarang. Dia pikir dia telah menyembunyikan markas ini dengan baik, bahkan jika Tuan Holzer datang, dia mungkin tidak dapat menemukannya. Memikirkannya dengan hati-hati, Unsolved Leopard dengan cepat melepaskan kegugupan di hatinya. Tidak mungkin si Zentian menemukan jejak markasnya bagaimanapun caranya. Tepat ketika Unsolved Leopard berpuas diri, si Zentian berhasil menemukan markasnya. Ini adalah sebuah bunker yang berada di bawah tanah. Mereka masuk dan segera mencium bau darah. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah memasang formasi penghalang? Unsolved Leopard panik saat melihat semua orang melewati formasinya seperti berjalan tanpa hambatan.
Formasi ini diperoleh secara kebetulan ketika dia mendapatkan buku kuno. Dia telah melakukan eksperimen sebelumnya, dan bahkan seorang pelatih yang kuat tidak dapat menembus formasinya sendiri dan memasukinya. Bahkan, sang trainer masih terjebak dalam formasi, menghabiskan seluruh energinya, dan akhirnya terjebak di dalamnya. Dia juga mencoba dengan boneka pilihannya, namun tetap gagal menembus formasinya, sehingga membuang bahan boneka yang bagus. Terima kasih sudah mengunjungi G dan L Channel. Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini, di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten-konten novel setiap harinya. Jangan lupa diaktifkan ikon lonceng, agar ada pemberitahuan untuk video-video baru kami. Mohon juga saran dan masukan melalui komentar, agar kami dapat memberikan konten-konten novel lebih baik setiap harinya. Terima kasih.